Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena cintamu kepada kami selamanya. Ketika kami jatuh ke dalam dosa, Engkau tidak membiarkan kami menderita di dalam dosa itu. Justru Engkau selalu mengutus para nabimu datang ke dunia, berfirman kepada kami untuk kembali kepada Dikau. Namun acap kali kami mengeraskan hati kami, diri kami, pikiran kami, sehingga kami tidak berbalik kepadamu. Namun kasih-Mu tetap abadi kepada kami. Engkau terus-menerus mengutus nabi-nabi untuk menyelamatkan kami dari salah dan dosa kami. Bahkan Engkau mengutus putra-Mu ke dunia untuk menyelamatkan kami. Maka datanglah Sang Raja Damai yang akan datang ke tengah-tengah kami ini. Ya Bapa, bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami mempersiapkan hati kami untuk menyambut kedatangan Putra-Mu ini. Dan semoga kami terus-menerus membuka telinga kami, mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu menjadi pedoman bagi kami dalam mempersiapkan kedatangan Putra-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil suci menurut Lukas, bab 3 ayat 1 sampai 6. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes menjadi raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya menjadi raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias menjadi raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam agung, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Allah amat mengasihi kita semua. Kasih-Nya tak pernah berhenti bagi kita orang berdosa ini. Bukti bahwa kasih Allah tidak pernah berhenti, tidak pernah berkesudahan kepada kita, terdapat di dalam bacaan pertama dari nubuat baru, bahwa ketika bangsa Israel berbuat dosa, menyembah berhala, hidup tidak sesuai lagi dengan perintah-perintah Tuhan, Allah mengizinkan mereka jatuh di tangan musuh, dan musuh itu menggiring mereka keluar dari bangsa Israel
dan pergi ke tanah Babylon. Di sana mereka menderita, tetapi di sana juga mereka selalu mendengarkan Tuhan, mau berbalik kepada Tuhan, sehingga mereka membiarkan telinga mereka mendengar nubuat-nubuat dari para nabi yang Allah utus ke tengah-tengah mereka. Dan para nabi itu berseru bahwa Tuhan akan mengutus putranya ke dunia untuk menebus dosa-dosa mereka. Akhirnya mereka bertobat dan mau kembali lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan mereka kembali ke tanah terjanji. Tuhan terus-menerus membimbing mereka melalui para nabinya. Dan para nabinya berseru, "Hai Yerusalem, hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraanmu, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau berselubungkan kampu kebenaran Allah, dan memasang di atas kepalamu tajuk kemuliaan dari yang kekal." Inilah nubuat-nubuat dari Baruk kepada bangsa Israel. Baruk ingin supaya bangsa Israel menunjukkan wajah sukacita karena Allah yang mereka nantikan akan segera datang ke dunia untuk menyelamatkan mereka dari salah dan dosanya. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan Injil kita mendengar bahwa Allah juga terus-menerus mengasihi manusia. Ia mengutus Yohanes Pembaptis ke dunia dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan manusia terus-menerus menderita. Justru Allah senantiasa mengasihi manusia yang berdosa itu, sehingga Ia mengutus para nabi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan yang kita dengar saat ini yaitu Yohanes Pembaptis. Ia berseru-seru di padang gurun dan mengajak semua orang untuk bertobat. Bertobat berarti bermetanoia, merubah arah hidupnya. Dulu ia mengarahkan hati dan pikirannya, seluruh dirinya kepada iblis dan ajaran-ajaran iblis. Ketika ia mendengar nubuat-nubuat nabi, ia berhenti di situ dan dia merubah haluan. Dia katakan, "Selamat tinggal iblis, selamat tinggal masa laluku, dan saya akan berbalik kepada Tuhan yang senantiasa mengasihi saya. Tuhan yang amat mengasihi saya akan segera datang ke dunia untuk menyelamatkan saya, menyelamatkan kami semua dari salah dan dosa." Maka akhirnya dia berbalik kepada Tuhan. Dia mau mendengar nubuat-nubuat nabi. Supaya apa? Ia mempersiapkan dirinya untuk menyambut kedatangan Tuhan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menyiapkan hati untuk menantikan kedatangan Al-Masih yang sesaat lagi akan
datang ke dunia. Sebagaimana Rasul Paulus katakan bahwa usahakanlah supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Tuhan. Paulus mengajak jemaat di Filipi dan kita semua untuk bersyukur kepada Allah, karena Allah itu senantiasa mengasihi manusia. Paulus juga mengajak jemaat di Filipi untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, karena Allah sudah dahulu mengasihi kita manusia ini. Maka mari kita berusaha untuk selalu berbuat baik sesuai dengan ajaran Tuhan. Maka kita sedang mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Dengan demikian, ketika Yesus datang ke dunia, Ia mendapati kita tak bercacat di hadapannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita mempersiapkan seluruh diri kita untuk menyambut kedatangan Al-Masih yang akan datang ke dunia. Kita mempersiapkan pikiran kita, hati kita, perkataan-perkataan kita, perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan ajaran Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan kita. Karena seringkali yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita perbuat sesuai dengan pikiran kita, dan tentunya jauh dari kehendak Tuhan. Maka mari kita berjuang untuk menata pikiran, hati, dan perkataan serta perbuatan kita seperti yang Yesus ajarkan dan Yesus lakukan di dunia ini, supaya ketika Tuhan Yesus datang, hati kita telah siap menyambutnya. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami dengan Roh Kudus, agar kami mau menata pikiran kami, hati kami, perkataan kami, dan perbuatan kami untuk menyambut kedatangan Al-Masih. Sehingga ketika Ia datang ke dunia, Ia mendapati kami tak bercacat di hadapannya. Ya Tuhan, semoga niat baik kami ini Engkau kabulkan, hingga Engkau terus-menerus menyertai kami, supaya kami hanya mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Dikau. Bapa yang Maha Baik, utuslah Roh Kudus-Mu menolong sebagian manusia yang sering masih mengeraskan hati dan pikirannya untuk tidak berbalik kepadamu. Semoga Roh Kudus-Mu senantiasa mengurapi mereka, agar mereka mau menyadari kesalahannya, mau bertobat, mau mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang senantiasa mengasihi mereka. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.